seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Ranu Prastia kembali hadir ke hadapan Anda dan berbagai informasi sudah kami persiapkan untuk Anda dalam Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Pemirsa, langsung saja kita ikuti Pojok Jatim selengkapnya. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan Kapolda Inspektur Jenderal Polisi Nanang Afianto serta Pangdam 5 Brawijaya Mayor Jenderal TNI Rudi Saladin memantau langsung arus mudik pada H-3 Lebaran di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi pada Jumat pagi. Setiba di pelabuhan, mereka langsung mengunjungi ruang pemantauan ASDP Indonesia Ferry untuk melihat pergerakan kendaraan roda 2 dan roda 4 di lintasan Ketapang Gilimanuk. Suasana mudik terpantau ramai lancar. Selain itu, mereka juga meninjau pos pelayanan terpadu dan layanan kesehatan bagi pemudik. Pemerintah memastikan fasilitas di pelabuhan siap mendukung perjalanan pemudik. Menurut Kapolda, ini merupakan rangkaian kegiatan meninjau kesiapan pos pengamanan dan pelayanan selama operasi Ketupat Semeru 2025. Setelah melakukan pengecekan pos pengamanan dan pelayanan mulai dari perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah atau Ngawi hingga ujung timur Pulau Jawa Banyuwangi, seluruh personel gabungan TNI, Polri, dan Forkopimda di kabupaten kota sudah siap melayani masyarakat selama arus mudik dan balik lebaran. Kapolda Irjen Nanang Afianto juga menghimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan pos-pos pengamanan maupun pelayanan untuk beristirahat dalam perjalanan mudik. Dari pantauan setelah memantau arus mudik di lintasan Gilimanuk, Bali, Ketapang, Banyuwangi, di ruang pemantauan ASDP Ketapang, Gubernur Hovifah dan Kapolda Irjen Nanang serta Pangdam 5 Brawijaya, Maijen TNI Rudi Saladin juga meninjau pos terpadu di kawasan Pelabuhan Ketapang. Mereka juga memberikan bingkisan secara simbolis kepada petugas yang berjaga di pos pengamanan dan pos terpadu dari kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, dan Pramuka. Bahwa di sini sudah disiapkan buffer zone, kalau terjadi penumpukan, apalagi rekan-rekan kita bisa melihat di seberang di Pulau Bali ada kegiatan nyepi. Tentu ada rangkaian kegiatannya, seperti ada kegiatan ogoh-ogoh, kemudian melakukan kegiatan nyepi. Dan tentunya untuk kegiatan pelaksanaan penyeberangan mau nggak mau harus di stop dulu untuk
menghormati dari rekan-rekan kita yang beragama Hindu melaksanakan kegiatan agamanya. Sehingga di sini pun akan kita siapkan tempat-tempat yang untuk Pak Person atau antri, tempat antrian, tempat menunggu untuk penyeberangan. Setelah itu kan 1 hari kemudian akan dibuka. Dan itu tentunya sudah kita sosialisasikan dari jauh-jauh hari bahwa nanti ada hal yang seperti ini, sehingga masyarakat pun bisa mengetahui dan mulai melakukan kegiatan-kegiatan. Apakah nanti percepatan penyeberangan kemarin, kalau nggak salah kemarin sudah puncaknya 2 hari yang lalu, dan ini sudah mulai nanti sore ya kalau nggak salah jam 5 ini dihentikan. Jadi kalau kita sudah landai berarti masyarakat sudah pahamnya, berarti sosialisasi sudah nyampe. Dan kita, inilah yang kita harapkan. Jadi apa yang disampaikan oleh pemerintah, masyarakat menerima informasi dan kemudian melaksanakan. Sehingga paling tidak kita bisa meminimalisir penumpukan-penumpukan. Dan saya yakin pun setelah nanti pun pelaksanaannya, setelah dibuka kembali, saya yakin sudah mulai. Dan penumpukan pun bisa nanti kita atur dengan lebih baik nanti, karena sudah ada pentahapan. Ya. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengatakan jumlah pemudik dan wisatawan yang masuk ke Jawa Timur diperkirakan mencapai 16,8 juta orang, sedangkan yang keluar sekitar 14,2 juta orang. Hovifah juga mengingatkan pentingnya memperhatikan peringatan dari BMKG agar pemudik dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman hingga kembali ke rumah. Perkiraan 16,8 juta itu yang masuk. Total kira-kira 14,2 juta yang keluar. Sehingga ada tambahan 2,6 juta yang ada di Jawa Timur. Jadi semua sudah harus bersiap-siap memberikan layanan terbaik, karena termasuk wisatawan ya, bisa wisatawan antar provinsi, wisatawan lokal, sama-sama menjaga, terutama warning dari BMKG, tolong dijadikan catatan betul. Pokoknya berangkat bahagia, pulang bahagia. Kalau Pak Kapolda bilang berangkat selamat, pulang selamat. Semua harus bersama-sama membangun kewaspadaan. Berarti Jawa Timur masih jadi tujuan tertinggi ya Bu ya? Tertinggi pertama Jawa Tengah, kedua Jawa Timur. Terima kasih. Handoko Kusumo, CTV. Pemudik asal Bali yang baru bisa balik kampung menjelang ditutupnya Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan Gilimanuk Bali tidak terjebak antrian panjang di area sekitar Pelabuhan Gilimanuk Bali. Mereka hanya mengantri paling lama 2,5 jam dan sudah naik kapal serta menyeberang. Pemudik yang baru dapat kesempatan balik kampung menjelang ditutupnya Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan Gilimanuk Bali mengaku cukup senang lantaran pada saat memasuki Pelabuhan Gilimanuk Bali tidak terjadi kepadatan seperti hari-hari sebelumnya. Para pemudik mengaku paling lama untuk masuk kapal paling lama hanya 2,5 jam. Para pemudik yang berangkat dari berbagai wilayah di Bali memilih berangkat dari daerahnya pada Jumat dini hari agar saat sampai di pelabuhan lebih cepat dan agar tidak terjebak kemacetan. Namun sesampainya di pelabuhan, area sekitar pelabuhan tidak ada antrian yang berarti. Antrian terjadi hanya di dalam parkir Pelabuhan Gilimanuk. Para pemudik juga akan kembali ke Pulau Bali untuk bekerja serta beraktivitas seperti biasanya pada H+6. Kurang lebih 1 jam setengah kurang lebih. Jadi nggak begitu padat sih, lalu lintas ramai lancar terus masuk ke kapal juga ramai lancar. Mudiknya ke Jember. Ya. Kok milih mepet-mepet mudiknya? Ya, soalnya baru dapat libur, cuti kemarin, jadi dimanfaatin untuk libur. Jadi pulang kampung ketemu orang tua. Rencana balik ke Bali lagi? Rencana balik insya Allah tanggal 5 dari Jember ke Denpasar. Kenapa kok memilih mudik di akhir ini, Pak? Menjelang nyepi? Baru dapat cuti ya, terus karena keluarga udah ini kan, udah pulang duluan, jadi disuruh cepet nyusul. Kalau antri di Gilimanuk sendiri sampai berapa jam? 2,5 jam. Cuma 2,5 jam? Kalau di sana masih banyak nggak yang antri? Kira-kira masih banyak. Tadi aja sempet ribut kan, mau masuk kapalnya itu nggak sabaran. Jadi ngantrinya situ. Yang sampean tahu di sana kebanyakan roda 2 atau roda 4 yang masih banyak? Kebanyakan sih roda 4 ya, tapi dominan masih ke motor. Banyakan sepeda motor.
Pelabuhan Ketapang Banyuwangi akan tutup selama 3 hari untuk menghormati Hari Raya Nyepi. Penutupan Pelabuhan Ketapang dimulai tanggal 28 hingga 30 Maret, sedangkan Pelabuhan Gilimanuk ditutup dari tanggal 29 hingga 30 Maret. Dani Eka, CTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan penuh berkah bagi pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi. Berkah terbesar pada bulan Ramadan adalah mandat suci yang diamanahkan pengurus besar Nahdlatul Ulama kepada kami untuk menata, merajut, merawat PCNO agar tidak keluar dari visi besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kami yakin atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa para muassis serta dukungan semua pihak, khususnya Bupati Banyuwangi, PCNO Banyuwangi akan kembali kompak bersatu padu, menampakkan cahayanya serta dicintai jamaahnya. Di hari kemenangan ini, atas nama seluruh pengurus cabang Nahdlatul Ulama, saya mengucapkan selamat Idul Fitri tahun 1446 Hijriah, minal aidin wal faizin, kula amin wa antum bi khair. Wallahul muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku Direktur Kantor Hukum Punakawan dan Partner mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Kami keluarga besar Budam Banyuwangi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan alternatif energi Kang Odeng, solusi alternatif pengobatan ajaib dan mujarab. Terapi alternatif energi Kang Odeng sudah terbukti memiliki khasiat dan ribuan pasien tersembuhkan. Pengobatan alternatif Kang Odeng dipercaya memiliki khasiat mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari saraf kejepit, stroke, asam urat, rematik, kesemutan, linu-linu, darah tinggi, darah rendah, vertigo, dan sakit gigi langsung sembuh. Selain itu, di terapi energi Kang Odeng juga terbukti memiliki khasiat untuk kecantikan, mengencangkan sel kulit wajah, meregenerasi sel kulit mati, melancarkan sirkulasi darah, membuka aura, dan lain sebagainya.
Bahkan, selain penyakit medis, di terapi Kang Odeng juga mengatasi penyakit non-medis. Kita itu totok saraf. Kita ambil saraf-saraf yang bermasalah dengan melancarkan pembuluh darah. Sebetulnya manusia itu kan hampir 60% golongan cairan, terutama darah. Kalau terutama darah itu mengalirnya lancar, nanti orang itu akan kembali sehat. Terus ada saraf-saraf, kebanyakan itu kalau saraf itu kendor, saraf itu pecah, kadang saraf itu kecepit apa nyantol gitu. Kalau jenis saraf kecepit itu kalau sudah lama ya, kalau saraf kecepit itu kan kalau baru kena biasanya 1-2 kali. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kayak sudah 1 tahun, 2 tahun tadi, ini masalahnya bukan saraf kecepit lagi, bukan saraf di lombar itu kecepit lagi, cepit tulang. Tapi saraf yang ke bawah itu sudah termasuk melemah. Melemah itu berarti saraf kekurangan nutrisi. Jadi bisa kebas, bisa mati rasa. Dibuat jalan itu susah. Makanya kalau saraf kecepit itu di titik lombarnya itu kalau sudah kembali, nanti yang ke bawah ini akan dapatkan namanya nutrisi lagi, akan kembali lagi. Biasanya kita anjurkan untuk beli jamunya di sini untuk nutrisi akar saraf. Tunggu apa lagi? Jika Anda mengalami keluhan penyakit, terapi alternatif energi Kang Odeng, solusi pengobatan untuk kesembuhan Anda. Bandara Banyuwangi pada mudik lebaran tahun 2025 mengalami penurunan yang diakibatkan salah satu maskapai penerbangan berhenti beroperasi. Namun demikian, Bandara Banyuwangi memberikan pelayanan maksimal kepada para pemudik. Okupansi di Bandara Banyuwangi sejak memasuki bulan suci Ramadan mengalami penurunan. Penurunan ini akibat salah satu maskapai penerbangan yang melayani Jakarta Banyuwangi atau arah sebaliknya tidak dapat beroperasi selama Ramadan tahun ini karena kekurangan armada pesawat. Dari data posko mudik Bandara Banyuwangi sejak tanggal 21 hingga 28 Maret pada tahun 2024, jumlah penumpang mencapai 3.720, sedangkan tahun ini hanya 2.666 penumpang. Artinya penurunan penumpang ini mencapai 34%. Namun demikian, Bandara Banyuwangi tetap memaksimalkan pelayanan terhadap penumpang pesawat yang melalui Bandara Banyuwangi. Kendala yang dirasakan hingga saat ini hanya adanya cuaca ekstrim yang melanda wilayah sekitar bandara seperti badai. Namun badai yang melanda sekitar Bandara Banyuwangi tidak mengganggu aktivitas bandara karena saat terjadi hujan badai di luar jam operasional Bandara Banyuwangi. Kalau kita bicara data terkait pergerakan pesawat udara, kita mengalami penurunan kurang lebih di angka 49% dibandingkan 2025, dibandingkan 2024, bahwa movement pesawat udara di tahun kemarin itu 117 pergerakan. Itu dengan pesawat latih ya perhitungannya. Untuk tahun ini kita hanya ada di 59 pergerakan pesawat udara, artinya kita kurang lebih turun 49,6%. Sedangkan untuk pergerakan pesawat udara, penumpang pesawat udara itu juga mengalami penurunan. Itu dari tahun 2024 yang dulu capaiannya di hari ke-7 posko itu di angka 2.427. Saat ini pencapaiannya hanya di angka 1.651 pax atau passengers. Itu kurang lebih turunnya sekitar 32%. Dan EKCTV. Sejumlah pengendara harus putar balik karena Pelabuhan Ketapang pada Jumat pukul 5 sore ditutup. Penutupan aktivitas transportasi laut ini karena adanya perayaan Hari Raya Nyepi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, petugas Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi serentak menutup akses pintu masuk kendaraan. Penutupan pelabuhan karena untuk memperingati Hari Raya Nyepi. Penutupan Pelabuhan Ketapang dimulai sejak Jumat sore hingga Minggu pagi. Sejumlah kendaraan harus putar balik. Itu terjadi karena akses pembelian tiket kapal feri sudah ditutup. Pengendara beralasan
kondisi jalan macet sehingga telah tiba di Pelabuhan Ketapang. Pak, ya ini dari mana mau ke mana nih Pak? Dari Depok mau ke Bali. Terus bagaimana di ini? Ada penutupan? Penutupan di pelabuhannya, udah nggak ada tiketnya lagi. Terus rencananya gimana? Nggak tahu deh nih, nanti mau putusin lagi, kita nggak tahu kemana nih. Jalan paling ke tempat lain lah. Satu-satunya kan saya? Iya, satu-satunya ke Bali. Kenapa kok telat, Pak? Macet atau seperti apa di jalan? Macet, banyak penutupan jalan kan. Ada one way juga, macet kan di tol apa tuh namanya tuh. Gitu. Ya. Jadi apa? Rencana ke Bali atau istirahat dulu di Banyuwangi? Pengen makan dulu, nggak tahu mau kemana nanti. Kegiatan penutupan untuk pintu masuk ASDP Ketapang, yaitu dalam rangka memperingati Hari Raya Nyepi umat kita di Bali. Kesempatan ini memang perintah dari pimpinan surat keputusan bersama yang tanggal hari Jumat ini, nah, itu laksanakan penutupan, berikut dibuka pada saat hari Minggu pukul 06.00 dibuka kembali. Kita doakan mudah-mudahan kita saling menghormati toleransi umat beragama, kegiatan saudara kita di Bali bisa melaksanakan Hari Raya Nyepi dengan hikmat. Begitu juga kita pada saat bulan suci Ramadan ini. Pelabuhan Gilimanuk nantinya akan ditutup pada tanggal 29 hingga 30 Maret. Hingga saat ini arus mudik dari Bali terus berdatangan di Pelabuhan Ketapang. Meski mengalami penurunan, namun masih banyak kendaraan yang tiba di Pelabuhan Ketapang. Handoko Kusumo, CTV. Sebanyak 496 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Banyuwangi patut bersyukur setelah mendapatkan remisi atau pengurangan masa pidana. Mereka mendapatkan remisi khusus pada perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Rinciannya, 7 warga binaan mendapatkan remisi Nyepi dan 489 warga binaan mendapatkan remisi Idul Fitri. Penyerahan surat keputusan SK remisi dilakukan secara simbolis oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Lapas Kelas 2A Cibinong dan diikuti melalui sambungan virtual oleh seluruh lapas dan rutan se-Indonesia pada Jumat kemarin. Penyerahan remisi khusus dari 2 hari besar keagamaan tersebut dilakukan secara serentak dikarenakan pelaksanaan Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri berlangsung dalam waktu berdekatan. Kepala Lapas Banyuwangi Muhammad Mukafi mengatakan pihaknya telah menerima SK kolektif penerima remisi dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Mukafi menyebut jumlah warga binaan yang mendapatkan remisi sesuai dengan yang telah diusulkan. Sebelumnya pihak Lapas Banyuwangi mengusulkan 7 warga binaan beragama Hindu dan 489 warga binaan beragama Islam untuk mendapatkan remisi khusus. Besaran remisi yang diterima mulai dari 15 hari hingga 1 bulan 15 hari. 7 warga binaan yang mendapatkan remisi khusus Nyepi seluruhnya merupakan RK1 atau pengurangan masa pidana, sedangkan untuk remisi khusus Idul Fitri, 487 warga binaan mendapatkan RK1, sedangkan 2 warga binaan mendapatkan RK2 atau masa pidana telah habis setelah dikurangi remisi. Dari 2 warga binaan yang memperoleh RK2, hanya 1 yang bisa langsung bebas karena 1 warga binaan masih harus menjalani subsidir pidana pengganti denda. Mukafi mengungkapkan besaran remisi yang diperoleh berdasarkan lama masa pidana yang telah dijalani oleh warga binaan. Warga binaan yang telah menjalani masa pidana selama 6-12 bulan mendapatkan remisi 15 hari, sedangkan warga binaan yang telah menjalani masa pidana 12 bulan atau lebih mendapatkan remisi 1 bulan pada tahun pertama hingga ketiga. Remisi Hari Raya merupakan remisi yang bersifat khusus. Karenanya pada Hari Raya Nyepi hanya diberikan kepada warga binaan yang beragama Hindu. Begitupun Hari Raya Idul Fitri, remisi hanya diberikan kepada warga binaan yang beragama Islam. Melalui pemberian remisi ini, diharapkan mampu memotivasi seluruh warga binaan untuk terus menunjukkan perubahan perilaku yang lebih baik dan mengikuti pembinaan dengan maksimal. Kami menyampaikan bahwa di Lapas Kelas 2A Banyuwangi ada beberapa warga binaan yang mendapatkan remisi khusus
Hari Raya Idul Fitri dan remisi khusus Hari Raya Nyepi. Antara lain, untuk remisi khusus Hari Raya Idul Fitri sebanyak 489 warga binaan. Dan untuk remisi Hari Raya Nyepi sebanyak 7 warga binaan. Remisi adalah hak warga binaan yang diberikan oleh negara kepada warga binaan yang telah berkelakuan baik, yang telah mengikuti semua program pembinaan baik kemandirian, kepribadian, dan lain sebagainya yang ada di UPT rutan lapas masing-masing. Jadi remisi ini diberikan oleh negara dalam bentuk penghargaan kepada warga binaan yang telah mengikuti semua program yang sudah diagendakan, yang sudah diberikan oleh UPT masing-masing. Handoko Kusumo, CTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kombes Pol Rama Samtama Putra, SIK MA MSI, selaku Kapolresta Banyuwangi, mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mujib SPD MM, Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faidin. Taqabbal minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mukafi, Kepala Lapas kelas 2A Banyuwangi, beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga dengan hati yang bersih kita dapat memulai lembaran baru yang penuh berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari ANR Group mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Ayo kita buka pintu hati saling memaafkan. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Blok Agung mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur.
pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin, 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Jelang datangnya Hari Raya Idul Fitri, harga daging di Banyuwangi mengalami kenaikan menjadi Rp135.000 per kilogramnya. Sementara harga ayam potong cenderung normal, tak ada kenaikan, harga di angka Rp32.000 per kilogramnya. Permintaan daging sapi maupun ayam jelang datangnya Lebaran meningkat drastis hingga 300% dibandingkan hari biasanya. Jelang datangnya Hari Raya Idul Fitri, Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi menggelar sidak ke sejumlah pasar di Banyuwangi. Di Pasar Blambangan, petugas menggelar sidak untuk memastikan daging yang diperjualbelikan pedagang dalam kondisi aman untuk dikonsumsi. Petugas melakukan pengecekan kadar air hingga mengambil sampel daging untuk mengantisipasi adanya penjualan daging gelonggongan di seluruh pasar yang ada di Banyuwangi. Dari hasil sidak, petugas memastikan kondisi daging sehat dan layak konsumsi masyarakat. Seperti sudah tradisi, harga daging sapi di Pasar Blambangan kini mengalami kenaikan harga. Jika di hari normal per kilogramnya dijual dengan harga Rp125.000, sejak beberapa hari terakhir naik hingga menjadi Rp135.000. Meski mengalami kenaikan, namun permintaan daging sapi di pasar oleh masyarakat terus meningkat drastis. Bahkan penjualan mengalami peningkatan hingga 300%. Jika di hari biasa, satu pedagang hanya mampu menjual 25 kg daging saja. Namun jelang Idul Fitri ini pedagang mampu menjual daging hingga 1 kintal. Peningkatan permintaan daging sapi bukanlah tanpa alasan. Daging sapi menjadi bahan makanan pokok yang wajib dihidangkan untuk keperluan Lebaran oleh masyarakat. Dinas Pertanian dan Pangan pun menghimbau kepada masyarakat agar tak tergiur dengan harga daging murah karena dikhawatirkan daging yang dijual merupakan daging oplosan. Masyarakat pun dihimbau untuk lebih teliti dalam memilih daging. Daging yang sehat cenderung memiliki warna merah yang cerah, tidak pucat, serta minim kandungan airnya. Harga normal itu sekarang 130, 135. Kalau ngambil daging Pak, hari biasanya tuh biasanya kan 100 kintal. Kalau hari-hari biasa berapa Pak? Hari-hari biasa ya 25 kilo. 25 kilo cenderung. Sisi digantung seperti ini tidak ada air yang ada tetes air yang menetes seperti itu. Karena kalau ada air menetes biasanya indikasinya daging gelonggongan. Ini tingkat keadaan airnya sudah masih 20% tapi luar biasa. Kita lihat warnanya juga masih sangat segar, merah, agak basah sedikit. Secara tampak mata morfologi seperti itu. Ini juga teman-teman dari ini kita mengambil sampel ya, kita pastikan juga secara laboratoris bahwa daging ini memang dagingnya berkualitas. Sementara itu untuk harga daging ayam potong maupun ayam kampung cenderung normal, tidak mengalami kenaikan jelang datangnya Idul Fitri. Per kilogram, daging ayam potong stabil di harga Rp32.000, sementara untuk daging ayam potong dijual dengan harga Rp85.000. Karena harga relatif stabil, permintaan daging ayam pun mengalami kenaikan. Jika biasanya satu pedagang hanya mampu menjual 1 kuintal daging ayam, kini mampu menjual hingga 2 kuintal per harinya. Handoko Kusumo, CTV.
Kodim 0825 Banyuwangi menggelar acara hearing dan dialog terbuka dengan Badan Eksekutif Mahasiswa BEM se-Kabupaten Banyuwangi di Aula Outdoor Jenderal Abdul Haris Nasution Makodim 0825 Banyuwangi. Acara ini bertujuan untuk berdialog bersama terkait RUU TNI yang menjadi kekhawatiran mahasiswa. Acara dialog ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Letkol ARH Joko Sukoyo dan Dim 0825 Banyuwangi, Letkol Laut Hafiz dan Lanal Banyuwangi, Rima Komisi 1 DPRD Kabupaten Banyuwangi, Mayor Kavaleri Suprapto Kasdim 0825 Banyuwangi, para perwira staf Kodim 0825 Banyuwangi, seluruh anggota Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kabupaten Banyuwangi. Dalam sambutannya, Dandim 0825 Banyuwangi menyampaikan pentingnya sinergi antara TNI dan mahasiswa dalam membangun bangsa. Ia juga menjelaskan tentang RUU TNI dan menegaskan bahwa revisi undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat pilar demokrasi Indonesia dan membangun militer yang profesional, taat konstitusi, dan melayani rakyat. Revisi Undang-Undang TNI adalah bukti kemajuan bangsa dalam membangun militer profesional yang taat konstitusi dan melayani rakyat. Ia juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk mendukung langkah progresif ini dan mengawal implementasinya agar tidak menyimpang dari semangat reformasi. Para mahasiswa dan perwakilan dari TNI saling bertukar pikiran dan berdiskusi tentang berbagai isu terkait pembangunan bangsa. Diharapkan silaturahmi ini dapat memperkuat hubungan antara TNI dan mahasiswa serta mendorong terciptanya sinergi yang lebih baik dalam membangun Indonesia. Handoko Kusumo, CTV. Polresta Banyuwangi bersama dengan sahabat polisi sukses menggelar Festival Seni Tradisional Kuntulan di RTH Desa Benculuk, Kecamatan Curing pada Kamis malam. Selain sebagai bentuk melestarikan budaya lokal, giat Festival Kuntulan ini juga sekaligus bertujuan untuk mengarahkan anak-anak muda dalam giat yang positif. Penasaran seperti apa kegiatannya? Berikut liputannya untuk Anda. Seperti inilah meriahnya pertunjukan Festival Seni Tradisi Kuntulan 2025 yang sukses digelar oleh Polresta Banyuwangi bersama dengan sahabat polisi pada Kamis malam. Meski dikemas bukan sebagai ajang perlombaan, namun kegiatan yang dipusatkan di RTH Desa Benculuk, Kecamatan Curing ini sangat disambut antusias oleh kelompok seni tradisional Kuntulan dan masyarakat yang menyaksikan secara langsung. Sementara pada gelaran festival ini langsung dihadiri oleh Kapolresta Banyuwangi, yakni Kombes Pol Rama Samtama Putra, dan dibuka secara simbolis dengan tanda pemukulan beduk serta pemukulan alat musik rebana secara bersama-sama. Dalam sambutannya, Kapolresta Banyuwangi menyampaikan bahwa kegiatan festival ini digelar sebagai bentuk melestarikan budaya lokal dan sekaligus mengarahkan anak-anak muda pada kegiatan yang positif yang harapannya seni tradisional Kuntulan semakin berkembang dan menjadi alternatif kegiatan positif bagi generasi muda di Banyuwangi. Polresta Banyuwangi tentu mengapresiasi ya kegiatan malam hari ini, festival tradisional Kuntulan. Ini kan salah satu syiar Islam melalui seni alat musik, ya kan, tradisional. Berkaitan dengan itu, bicara Kamtibmas, tentu ini anak-anak muda kita menghindari kegiatan-kegiatan yang kontraproduktif, kegiatan-kegiatan yang tidak baik, perilaku-perilaku yang tidak baik. Hari inilah diselenggarakan festival, sehingga ini menumbuh kembangkan semangat anak-anak muda kita untuk belajar dan mencintai seni sehingga menjauhi hal-hal yang tidak baik tadi. Tentu ini berkontribusi terhadap situasi Kamtibmas, ya kan, yang mana kita tahu khususnya di malam-malam hari di bulan Ramadan banyak kegiatan-kegiatan yang tadinya balap liar, kemudian kegiatan-kegiatan perang sarung dan lain-lain lah. Tapi dengan adanya kegiatan ini diharapkan semua itu ditinggalkan, sehingga lebih fokus untuk mendalami seni tradisional Kuntulan ini.
Agenda Festival Kuntulan ini juga turut mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya dari Pembina Seni Kuntulan Banyuwangi, pihaknya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolresta Banyuwangi dan berharap kegiatan yang sama bisa digelar kembali di masa mendatang. Muhammad selaku Ketua Panitia acara mengatakan rasa bangga dan juga berterima kasih kepada masyarakat atas antusias mereka dalam mendukung seni tradisional yang satu ini. Bahkan sebagai bentuk penghargaan dalam kegiatan festival ini juga turut diberikan apresiasi kepada seluruh kelompok peserta. Jadi Iskandar, CTV. Hai milenial muda, ayo raih cita-citamu dengan bergabung di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Kampus hijau, kampus ulul ilmi, sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing di bidang kajian, keislaman, dan keilmuan. Berakhlak mulia, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Ada banyak fakultas dan program studi yang bisa jadi pilihan. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika, dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Dakwah dengan program studi Pengembangan Masyarakat Islam. Pendaftaran mahasiswa bisa dilakukan secara online. Gelombang 1 dari tanggal 1 Desember 2024 hingga 1 Maret 2025. Gelombang 2 mulai 4 Maret 2025 hingga 7 Juni 2025. Gelombang 3, 10 Juni hingga 30 Agustus 2025. Biaya pendaftaran program Strata 1, Rp300.000, program Pasca Sarjana Rp500.000, menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir menjadi syarat pendaftaran. Untuk pendaftaran offline, bisa langsung di Ruang Humas Lantai 1 atau kontak person Humas Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi di 0878 1651 1550. Kampus Universitas Islam Ibrahimi mudah diakses, berada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 1 Genteng Banyuwangi. Didukung fasilitas kuliah yang memadai, ruang ber-AC, lab bahasa, perpustakaan, minibank, koperasi, dan percetakan, auditorium, meeting room, podcast, juga memberikan program beasiswa bagi tahfidz Al-Quran, kader NU berprestasi, dan KIP kuliah, bina lingkungan masyarakat sekitar kampus, Basnas. Alumni S1 Unip, Fresh Graduate S1 Unip, ada banyak wadah kegiatan mahasiswa dengan berbagai minat pilihan seperti UKM Musik, UKM Teater, UKM Olahraga, UKM Pers, UKM Padus, UKM Pramuka, UKM KSR PMI, UKM Protokoler. Segeralah bergabung, raih cita-citamu, dan kuliah di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi mengucapkan syukur alhamdulillah atas transformasi perubahan bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Ini merupakan indikator bahwa perguruan tinggi Ibrahimi sudah bertransformasi dan mengalami perubahan yang signifikan. Tentunya ini adalah nikmat dan rasa syukur yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibrahimi ini merupakan perguruan tinggi yang pertama kali di Kabupaten Banyuwangi, dan tentunya sudah banyak alumni-alumni yang berprestasi dan menjadi orang-orang penting di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bisa berkuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Michael Edi Arianto, pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi dan juga Ketua Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Semoga masyarakat Banyuwangi menikmati Hari Raya Idul Fitri dengan bahagia, dengan sukacita, sehingga masyarakat Banyuwangi penuh dengan semangat dan kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Asosiasi Sopir Logistik Indonesia mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga perjuangan sopir truk Indonesia bisa menjadikan manfaat buat keluarga besar masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral di media sosial, video duel perkelahian dua remaja disaksikan oleh sejumlah remaja lainnya di Jalan Lintas Selatan Lumajang. Diduga peristiwa ini terjadi akibat ketersinggungan antar keduanya, mengingat lokasi kejadian menjadi salah satu titik arena balap liar. Inilah video viral duel perkelahian dua pemuda di Jalan Lintas Selatan, Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Lumajang. Tampak dalam rekaman video, dua remaja saling adu jotos dengan riuh ditonton oleh sejumlah pemuda lainnya. Video tersebut viral di media sosial, namun pihak kepolisian belum mendapati laporan akan hal itu. Dimungkinkan aksi perkelahian ini sudah diselesaikan secara damai oleh kedua pelaku di luar proses hukum. Diketahui, lokasi kejadian menjadi salah satu titik arena balap liar dan menjadi titik kumpulnya para pemuda untuk melakukan ngabuburit setiap sore hari. Sehingga dengan kondisi tersebut dimungkinkan perkelahian itu terjadi karena adanya ketersinggungan pada kedua pelaku. Biasanya kalau namanya anak-anak muda biasanya mungkin ketersinggungan ada ketersinggungan, ya itu biasanya terjadi. Bukan satu kali ini, sering kok, sering terjadi sampai adu pukul seperti itu. Cuma yang viral hari ini. Oh gitu. Iya. Ini untuk tempat ini sering dijadikan balap liar, Pak ya? Sore, Sabtu sampai Minggu ini sini tempatnya sudah. Nah, kalau yang lebih tahu juga polsek yang lebih tahu bila hari Jumat sore, Sabtu, Minggu ya di sini sudah. Sering di sini. Iya, di sini. Kami sudah menerima informasi tersebut. Saat ini kita sudah juga mengambil keterangan dari salah satu saksi yang memang ada di TKP. Kita sudah mendapatkan identitas. Nah, saat ini dari Polres Lumajang,
kemudian khususnya dari Polsek Pasirian akan melakukan upaya pengambilan keterangan terhadap yang berduel dua belah pihak untuk kita jelaskan ini permasalahannya seperti apa. Namun hingga saat ini tidak ada laporan polisi yang kita terima kalau kami mengkhawatirkan mereka sudah melakukan pertemuan di luar proses hukum. Pun demikian akan kita panggil dan kita akan berikan pembinaan bahwa kegiatan ataupun yang mereka lakukan saat itu berkelahi adalah kegiatan yang memang tidak baik dan tidak layak untuk dipertontonkan baik secara umum maupun lewat media sosial. Atas video viral itu, petugas kepolisian menghimbau pada warga, khususnya pada para pemuda, untuk menjauhi kegiatan yang kurang bermanfaat dan memicu terjadinya kriminalitas. Yongki Nugroho, CTV. Dua orang anak remaja tenggelam terbawa arus di Sungai Bedadung, Jember. Satu di antaranya berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Beginilah detik-detik penemuan jasad Ariful Imam, salah satu dari korban yang hanyut pada Sungai Bedadung, Desa Balung Kidul, Kecamatan Balung, Jember pada Rabu kemarin. Tubuh anak berusia 14 tahun itu ditemukan petugas dalam kondisi terlentang tanpa busana dan telah meninggal di Muara Pelawangan, Kecamatan Pugar. Petugas SAR gabungan yang terdiri dari Posar BPBD, Berandal Alas Rescue, serta Polair Polres Jember yang berada di dekat lokasi langsung melakukan identifikasi dan segera mengevakuasi jasad tersebut ke puskesmas untuk diserahkan kepada keluarga. Saya selaku anggota mengetahui dan menemukan bersama dengan saksi-saksi yang ada di TKP korban atas nama Ariful Imam, 16 tahun, namanya ditetapkan oleh pihak keluarga. Setelah kami menemukan dari TKP di belakang kami, terus kami lakukan evakuasi bersama dengan anggota korban menuju puskesmas terdekat untuk evakuasi lebih lanjut. Nah, ditemukan posisinya itu apa? Terlentang apa terlentang? Waktu kita temukan posisinya terlentang, tidak memakai baju dan tidak dalam keadaan mandi. Untuk kondisi tubuh sendiri seperti apa tadi? Luka-luka mungkin? Kondisi tubuh untuk luka-luka hanya ada luka di kepala sedikit, mungkin benturan batu waktu hanyut. Setelah diketahui oleh keluarga korban, dilakukan visum oleh Polsek, selanjutnya diminta oleh keluarga korban untuk dievakuasi ke rumah duka. Meski satu di antara korban itu telah ditemukan, namun tim SAR gabungan masih melakukan upaya pencarian terhadap teman korban, Abdul Qadir Arifa, di sekitar aliran Sungai Bedadung, Desa Lojejer, hingga sekitar Muara Pelawangan. Lutikur Rahman, CTV. Demikian seluruh berita yang sudah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Rano Prasti yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita berjumpa kembali di Pojok Jatim berikutnya. Sampai jumpa dan salam CTV.
budaya lestari. Mojo Pahit Singosari Kediri Kutiono. Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV Mantul Mantulkan arti filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Atur MC dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tepung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojo Pahit Singosari Kediri Kutiono. Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Membuka pendaftaran peserta didik baru Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024. sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Para Tara, akan segera berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.